kenapa sih pernikahan tuh nggak adil? Kenapa talak itu ada di tangannya laki-laki, sedangkan perempuan nggak punya pendapat apa-apa nih mengenai talak? Di dalam pacaran aja, perempuan tuh udah semudian itu dan semudah itu mengatakan untuk putus. Karena kalau misalkan aku udah di 9/10 juga, maka that's bare minimum for me gitu. Itu adalah minimum, ya bare minimum suami yang akan aku dapatkan gitu. Yaitu adalah suami yang 9/10 gitu. Yang biasa kita tahu mahar itu kan berbentuk harta biasanya, terus ada juga barang dagangan. Nah, selain dua ini, ternyata ada satu mahar lagi yang menurut aku tuh kayak menarik banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me, Salsa Audisti. Nah, di video kali ini sesuai janji aku kemarin, kita mau ngebahas tentang fikih. Nah, fikih di sini tuh aku mau fokusin kepada fikih wanita. Jadi tuh long story short, aku tuh kemarin ada tugas untuk buat digitalisasi atau aplikasi. Nah, di aplikasi ini tentunya harus ada materi yang dibawain ya. Nah, materi yang aku bawain itu tentang fikih-fikih wanita. Nah, setelah aku baca-baca, ternyata ada beberapa pengetahuan yang menurut aku kayak wow, ini aku baru tahu dan ini menarik banget untuk dibahas gitu. Nah, by the way, di sini aku ngambil satu buku untuk menjadi referensi dan sumber gitu ya, karena ya nggak boleh sembarangan juga kan ya, apalagi kita ngebahas tentang fikih gitu. Nah, buku yang aku ambil itu ini Hukum Perkawinan Islam Menurut 4 Mazhab, yang ditulis sama dokter, kelihatan ya nih, dokter Khalilur Rahman gitu ya. Ini buku yang aku ambil untuk menjadi referensi atau rujukan. Nah, pertama di sini aku mau ngebahas tentang mahar. Nah, mahar nih orang udah tahu banget dong ya tentang mahar tuh apa. Jadi mahar tuh adalah suatu hal yang harus diberikan laki-laki kepada calon istrinya gitu. Especially ketika akad gitu, diserahkannya tuh ketika akad. Nah, yang banyak banget dijadiin perbincangan itu adalah mengenai berapa maksimal ataupun minimal dari mahar itu gitu. Dari mahar tersebut. Nah, setelah aku baca-baca dari buku tersebut, buku Pak Dr. Khalilur Rahman, disebutkan bahwa mahar itu tuh menurut beberapa mazhab tuh beda-beda gitu loh. Pendapat mereka tuh beda-beda. Ada yang mengatakan 3 dinar minimal, ada yang mengatakan 10 dinar, ada yang mengatakan gak harus segitu gitu, gak ada maksimal maupun minimal, bahkan diperbolehkan memberikan mahar yang senilai dengan 1 biji kurma. Coba bayangin, sedikit banget ya. Nah, pertama di sini aku mau ngebahas dari beberapa mazhab ya. Nah, jadi dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu tuh mengatakan bahwa mahar itu nggak ada maksimal maupun minimalnya. Tapi baiknya mahar itu tuh 10 dinar. Tapi nggak ada ketentuan banget gitu. Jadi kayak kita tuh nggak harus untuk ngasih mahar 10 dinar, tapi baiknya segitu. Bahkan ya itu ada yang mengatakan bahwa 1 biji kurma aja tuh nggak apa-apa gitu loh. Nah, itu untuk menurut kedua mazhab ini. Nah, yang pendapat selanjutnya adalah pendapat yang dibawain sama mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ini berpendapat bahwa mahar itu harus banget nih 10 dinar. Bahkan saking harusnya 10 dinar, beliau ini tuh mengatakan, mazhab ini tuh mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki ini tidak bisa memberikan mahar 10 dinar ketika akad, si calon ini tuh harus, si laki-laki atau si suaminya ini harus membayarkan sisanya ketika sudah di dalam pernikahan. Jadi kalau misalkan si cowoknya ini atau si laki-lakinya baru bisa membayar 5 dinar aja ketika akad, maka dia harus membayar 5 dinar lagi setelah akad gitu, atau ketika sudah ada di dalam pernikahan. Nah, yang ketiga itu adalah mazhab Maliki. Nah, kalau mazhab Maliki ini punya pendapat beda lagi nih. Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa minimal mahar itu tuh adalah 3 dinar. Nah, ini tuh harus banget, wajib banget. Jadi sama kayak tadi peraturannya, kalau misalkan si calonnya ini belum membayarkannya, maka harus dibayarkan. Nah, tapi kalau menurut mazhab ini ternyata ada dua pendapat nih. Semisal si calonnya ini belum bisa membayar ketika akad. Yang pertama, jika kedua pasangan ini sudah melakukan hubungan, maka si laki-lakinya atau si suaminya tuh harus membayarkan sisanya. Itu kan tadi jika sudah berhubungan. Nah, tapi jika belum berhubungan ada dua pilihan lagi nih. Nah, pilihan pertama, boleh melanjutkan pernikahannya, tapi dengan syarat si laki-lakinya ini harus membayar sisanya, seperti tadi balik ke peraturan awal. Nah, itu pilihan yang pertama. Nah, kalau pilihan yang kedua itu keduanya tuh memiliki hak untuk memfasakh atau membatalkan atau membuat pernikahan ini tuh selesai gitu, ibaratnya cerai gitu lah, atau rusak gitu, pernikahannya jadi selesai gitu atau rusak. Jadi dua pilihannya itu tuh boleh melanjutkan dengan membayar sisanya, atau boleh memfasakh pernikahannya. Nah, fasakh ini boleh dilakukan oleh kedua belah pihak, bahkan dari walinya pun boleh saja gitu, sepengetahuan saya. Nah, itu adalah pembahasan mahar menurut mazhab Maliki. Nah, tadi kan
kebanyakan minimal ya. Nah, kira-kira maksimal tuh berapa sih? Jadi, mahar itu maksimal 500 dirham. Tinggal dikali ya, itu berapa ratus juta. Atau mungkin miliar, I don't know. Kenapa? Karena disebutkan di dalam buku Pak Khalilur Rahman ini bahwa 500 dirham ini adalah mahar yang biasa didapatkan oleh keluarganya Rasulullah, seperti mungkin istri-istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah mahar yang biasa didapatkan sama saudara-saudara Rasulullah, saudari-saudarinya Rasulullah. Maka itu adalah mahar yang patokan mahar atau patokan maksimal mahar gitu. Gitu menurut buku ini tuh seperti itu. Jadi, semisalkan ada laki-laki yang mungkin dermawan gitu ya, mau memberikan lebih dari 500 dirham ya boleh aja, tapi mungkin tidak diniatkan untuk mahar. Gitu guys. Oke ya, selanjutnya bentuk mahar. Bentuk mahar tuh apa aja sih? Nah, yang biasa kita tahu mahar itu kan berbentuk harta biasanya, terus ada juga barang dagangan. Jadi kalau misalkan yang barang dagangan nih, kita si laki-lakinya boleh memberikan mahar barang dagangan dengan syarat senilai dengan mahar yang dijanjikan. Misalkan si laki-lakinya itu mau berniat untuk memberikan mahar 3 dirham. Tapi dalam bentuk barang dagangan. Nah, boleh, tapi barang dagangannya ini harus senilai dengan 3 dirham gitu. Nah, selain dua ini, ternyata ada satu mahar lagi yang menurut aku tuh kayak menarik banget gitu. Apa itu teman-teman? Yaitu adalah mahar jasa. Nah, spesifikasi di sini tuh lebih kepada mahar mengajar ya. Jadi, mengajar ilmu pengetahuan, ilmu sains mungkin, ilmu fikih, ilmu apapun itu gitu ya. Itu tuh bisa dijadikan mahar gitu loh. Jadi kalau misalkan si laki-lakinya tidak punya harta untuk diberikan kepada istri, si laki-lakinya tuh boleh memberikan mahar ilmu ini gitu, mahar jasa untuk mengajarkan kepada istrinya gitu. Menarik banget. Tapi nggak semua mazhab mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak dari keempat mazhab yang tadi disebutkan gitu ya. Nah, untuk kelompok atau mazhab-mazhab yang mengatakan boleh, beliau-beliau ini tuh berpendapat atau beliau ini tuh bersandar kepada salah satu dalil. Nah, dalilnya itu isinya adalah setiap apapun yang bernilai dan bisa dijadikan alat tukar dalam jual beli, maka hukumnya juga sah sebagai mahar. Gitu. Jadi karena mungkin mengajar nih bisa untuk menjadi jual beli. Maksudnya kayak misalkan saya bisa mengajar tentang ilmu fikih gitu. Atau bisa mengajar tentang ilmu sains gitu. Nah, itu saya bisa menjual jasa saya untuk nanti saya bisa mendapatkan uang gitu ya kan. Jadi ada jual beli di situ yang bisa membuat ilmu yang dimiliki laki-laki ini tuh sebagai mahar gitu untuk diajarkan kepada istrinya nanti. Gitu guys. Jadi mahar tuh nggak harus dalam bentuk harta ya, bisa juga dalam bentuk ilmu, tapi dengan syarat yaitu merujuk kepada ulama-ulama yang berpendapat atau ya berpendapat membolehkan itu gitu. Atau yang berpendapat bahwa mahar jasa keilmuan tuh boleh diberikan untuk mahar gitu. Sebenarnya ada lagi jasa-jasa lain, tapi yang saya pahami dari buku ini tuh dia lebih ke fokus kepada jasa untuk mengajar gitu ya. Mengajarkan ilmu pengetahuan kepada sang istrinya gitu. Menarik sekali bukan? Tapi kalau aku sih jujur aku tetap pengen harta sih. Bukan gimana ya, maksudnya kayak nggak tahu sih, that's not normal aja gitu. Not normal in our budaya gitu, in our culture gitu. Karena kita tuh taunya mahar tuh kan dalam bentuk harta, dan ketika kita ngebawa mahar itu mahar itu dalam bentuk ilmu pengetahuan, meskipun dalilnya ada, mazhabnya ada yang berpendapat untuk membolehkan, itu tuh kayaknya bakal jadi kaget gitu nggak sih, orang-orang di sekitar kita tuh bakal kayak, kok maharnya cuma ilmu pengetahuan aja sih, kok maharnya cuma mengajar doang, emang ya boleh ya, meskipun ya boleh juga sebagai syiar ya, sebagai bentuk dakwah bahwa Islam ini nggak harus kok mahar dalam bentuk uang. Tapi untuk saya pribadi, kalau saya sih kepengennya dari harta aja gitu, uang aja, biar kayak ya udah saya tidak harus menjelaskan kepada orang-orang kalau mahar itu tuh boleh gitu. Dan ya daripada ada gunjang-gunjing dan perbincangan di dalam keluarga besar, jadi mending mahar harta aja gitu, untuk menghindari aja sih gitu. Tapi balik lagi ya, ini sebagai bentuk bahwa Islam tuh memudahkan orang-orang banget, memudahkan umatnya banget untuk melaksanakan ibadah atau pernikahan ini sebagai menuju jalan kepada ridha Allah gitu. Daripada pacaran, ya kan? Daripada pacaran. Oke, selanjutnya di sini tuh kita mau ngebahas tentang kafa'ah. Jadi kafa'ah itu apa sih? Nah, kafa'ah itu tuh kata lain dari sekufu atau setara atau seimbang gitu ya. Jadi biasalah kita sering banget ngedengar kalau misalkan carilah pasangan yang sekufu gitu. Carilah pasangan yang setara gitu secara agamanya, nasabnya, keturunannya, dan lain sebagainya gitu. Menurut mazhab Hanafi, ada 6 faktor
ada 6 faktor sekufu. Nah, 6 faktor ini tuh apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah nasab, yang kedua itu adalah pekerjaan, yang ketiga itu adalah keislaman atau keagamaannya gitu ya, bagaimana dia beribadahnya. Yang keempat itu adalah status kemerdekaannya. Jadi apakah dia budak atau merdeka gitu. Nah, yang kelima itu adalah status sosial, dan yang keenam itu adalah mazhab atau kepercayaan. Jadi kalau misalkan beda mazhab lebih baik dihindari untuk menghindari gesekan-gesekan dalam pernikahan gitu ya, atau percikan-percikan dalam pernikahan gitu. Nah, ini tuh yang paling lengkap yang aku baca dari buku itu gitu, yang paling lengkap, yang paling kayak detail. Dan sisa-sisanya kayak mazhab lain tuh kayak mazhab Syafi'i, terus Hambali, Maliki, itu tuh ada yang mereka itu, beliau-beliau ini berpendapat bahwa cuma 2 aja dari keenam itu. Ada yang berpendapat 4. Jadi emang beda-beda, cuman yang paling komplit ini adalah mazhab Hanafi yang mengatakan itu ada 6 faktor. Pembahasan selanjutnya adalah seberapa wajib sih kafarah ini. Jadi menurut 4 mazhab ini beda-beda gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab Syafi'i, kafarah itu tuh tidak terlalu wajib. Jadi ketika pasangan ini tidak sekufu gitu ya, pernikahannya tetap sah, dan kafarah ini tuh hanya sebagai tolak ukur aja gitu dari keridhaan perempuan, calon perempuannya itu, calon istrinya, dan juga wali dari perempuannya gitu. Jadi kalau misalkan perempuan dan walinya nih ridho aja gitu dan mengatakan dengan jelas kalau oh ya nggak apa-apa, nggak sekufu juga, maka ya sok aja gitu, nggak apa-apa untuk melakukan pernikahan. Adapun mengenai kecacatan, jadi misalkan si laki-lakinya ini punya cacat gitu, diketahui memiliki cacat fisik atau apapun itu, keridhaan atau kerelaan itu tuh pendapatnya hanya diambil dari perempuannya. Jika perempuannya itu ridho meskipun walinya tidak ridho, maka tetap gak apa-apa, nikahin aja mengenai hal kecacatan tadi ya, tidak sekufu dari kecacatan gitu. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa sekufu ini tuh wajib banget untuk pernikahan. Maka jika pasangannya tidak sekufu atau tidak setara, maka pernikahannya ini akan rusak. Itu menurut mazhab Maliki. Nah, selanjutnya adalah dari mazhab Hambali. Nah, kalau mazhab Hambali ini tuh ada 2 pendapat nih, bisa sah dan bisa juga batal pernikahannya. Nah, kalau misalkan pernikahannya batal ya udah selesai aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan sah, ada pendapat lagi nih, kalau misalkan sah pun, jika wali-wali tidak ridho, ada 2 turunannya lagi nih. Nah, turunan pertama adalah si pernikahannya tuh batal atau tidak sah. Nah, yang kedua, tetap sah pernikahannya, tapi wali-walinya ini tuh boleh memfasah, memiliki hak untuk memfasah atau membuat pernikahannya ini menjadi rusak gitu. Nah, itu menurut mazhab Hambali. Nah, selanjutnya beralih kepada yang terakhir, yaitu mazhab Hanafi. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa sekufu ini tuh termasuk hal yang wajib gitu loh, dan menjadi tolak ukur dari keabsahan untuk para wali gitu, untuk para wali menyetujui nggak nih pernikahan gitu. Nah, itu menurut beberapa mazhab mengenai sewajib apa sih kafaah dalam pernikahan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kafaah itu tuh berlaku untuk siapa aja sih? Nah, jadi ternyata setelah aku baca-baca dari buku Pak Khalilur Rahman, itu disebutkan bahwa sekufu ini tuh tidak untuk semua golongan. Jadi ada satu golongan yang dia tuh nggak apa loh mencari pasangan yang nggak sekufu gitu. Tapi ada satu golongan lagi yang mazhab-mazhab tuh kayaknya condong untuk kayak udah harus sekufu gitu lah. Nah, golongan apa sih? Golongan pertama yang tidak wajib untuk mencari pasangan yang tidak sekufu, yang sekufu adalah kaum Adam atau kaum laki-laki. Jadi seorang laki-laki atau laki-laki itu tuh tidak wajib mencari pasangan yang setara. Dia boleh mencari pasangan yang di bawah dia gitu loh. Misalkan si laki-laki ini adalah seorang yang merdeka gitu di zaman dulu gitu ya. Dia boleh menikah dengan seorang budak. Nah, begitu pun sama. Seorang laki-laki yang memiliki status sosial tinggi itu boleh menikah dengan perempuan yang status sosialnya nggak tinggi-tinggi banget gitu, middle class gitu. Nah, begitupun dengan harta dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah golongan pertama yang dibolehkan untuk menikahi perempuan gitu ya, untuk menikahi pasangan yang tidak sekufu. Nah, golongan yang tidak boleh untuk menikah dengan seseorang yang tidak sekufu adalah golongan perempuan atau kaum Hawa. Jadi, seorang kaum Hawa yang ingin menikah, tapi menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, itu tidak diperbolehkan gitu loh. Meskipun ada satu mazhab tadi ya, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa nggak wajib selama si perempuan dan walinya tuh ridho gitu. Tapi hampir semua mazhab tuh kayak menganjurkan udah carilah yang sekufu gitu, carilah yang kafarahnya tuh sama-sama kamu gitu. Jadi perempuan ini lebih baik untuk mencari pasangan yang sekufu, at least sekufu, atau lebih baik ya lebih gitu ya tentunya.
Nah, tetapi ternyata ada laki-laki yang sebenarnya dia tuh harus sekufu gitu untuk mencari pasangannya. Itu adalah laki-laki yang masih kecil atau belum balik gitu. Jadi mungkin ada kasus-kasus di mana orang tuanya ini tuh pengen menikahkan anaknya sejak kecil gitu ya, seperti di kerajaan gitu, atau mungkin kasus orang-orang dahulu gitu yang mau menikahkan anak laki-laki yang masih kecil untuk menikah dengan perempuan yang sudah ditentukan gitulah sama orang tuanya. Maka si orang tua ini tuh harus mencari pasangan yang sekufu dengan si laki-laki ini gitu. Nah, adapun si laki-lakinya jika sudah balik, jika sudah mengerti, si laki-lakinya ini boleh memfasakh pernikahannya atau membatalkan pernikahannya gitu. Gitu guys. Nah, menarik banget menurut aku. Kenapa? Karena dari yang tadi kita udah review, tadi udah aku paparkan gitu, jelaskan kalau misalkan pernikahan ini tuh sangat-sangat mendengar pendapat dari perempuan gitu, sangat melihat, sangat sangat terfokus kepada pendapatnya perempuan. Jadi kalau misalkan perempuan dan walinya ya tentunya, jadi kalau misalkan seorang perempuan itu tidak ridho dan walinya tidak ridho dengan suatu pernikahan, maka pernikahan itu tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun gitu. Kenapa ini menarik menurut aku? Karena kita tuh sering banget gak sih dengar statement yang mengatakan bahwa kayak, kenapa sih pernikahan tuh gak adil? Kenapa talak itu ada di tangannya laki-laki, sedangkan perempuan gak punya pendapat apa-apa nih mengenai talak gitu. Gimana kalau misalkan sudah sangat parah KDRT-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu beda pembahasan lagi ya sebenarnya kalau udah masuk kepada KDRT. Karena aku pun tidak membenarkan hal itu gitu. Dan perempuan manapun pasti gak mau di KDRT gitu. Termasuk aku, siapapun itulah, na'udzubillah ya. Nah, tapi banyak statement yang mengatakan bahwa kok kayak pernikahan tuh nggak adil gitu. Nah, padahal ketika kita sudah mencari tahu lebih dalam gitu ya, Islam tuh mengatur semua ini tuh dengan adil gitu loh. Yang mana dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hanafi, Hambali, Maliki itu mengatakan, semuanya tuh mengatakan bahwa pendapat perempuan mengenai pernikahan, mengenai di keabsahan pernikahan, mengenai terjadinya pernikahan itu sangat-sangat didengar. Jadi di awal pernikahan atau sebelum menikah, perempuan tuh sangat didengar pendapatnya. Tapi ketika sudah masuk ke dalam pernikahan, laki-laki yang mengambil alih dari apakah akan cerai atau tidak gitu. Dan mungkin secara psikologi, yang pernah belajar psikologi, kayaknya juga dijelasin deh gimana psikologi perempuan dan bagaimana psikologi laki-laki. Yang ini tuh menarik banget ya. Kenapa? Karena aku pun yang belum nikah gitu ya, kadang suka ngelihat fenomena di mana si perempuan ini tuh ngelihat teman-teman aku mungkin, atau enggak ngelihat di sosmed gitu, yang mana si perempuan ini tuh kayaknya lebih terlalu mudian, yang mana mudian dikit tuh pengen putus, mudian dikit tuh pengen udahan gitu loh. Ya ibaratnya gini ya, meskipun aku tidak membenarkan pacaran, sekali lagi aku tidak membenarkan pacaran, mau sampai kapanpun pacaran tuh tetap salah gitu ya. Ibaratnya tuh kayak di dalam pacaran aja perempuan tuh udah semudian itu dan semudah itu mengatakan untuk putus. Nah, gimana nih kalau misalkan pernikahan dipimpin sama perempuan gitu, dipimpin mengenai talaknya gitu ya, mengenai perceraiannya dipimpin sama tangan perempuan. Ya amsyong gitu kan ya. Ya hancur udah. Nah, that's why laki-laki Islam itu mengatur bahwa talak ini, mengenai talak gitu ya, ada di tangannya laki-laki. Jadi menurut medis, menurut sains pun emang sudah terjelaskan gitu, dan menurut aku di kepala aku pun itu sangat logik sekali kenapa laki-laki ini tuh memiliki hak sekali gitu, memiliki pegangan, memiliki otoritas untuk membuat pernikahannya apakah lanjut atau cerai gitu. Dan itu logik banget menurut aku. Dan sisi menarik lainnya lagi adalah ini menjadi bukti bahwa perempuan itu tuh sangat didengar gitu ya. Dan kita tuh nggak bisa ngejudge sesuatu kalau misalkan kita belum belajar secara kafah gitu, secara keseluruhan. Kayak kalau misalkan emang kita berpendapat bahwa kok Islam nggak adil ya, bla 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 gitu, kayak mungkin kamu yang masih kurang belajarnya gitu, kita yang masih kurang, kita yang masih belum bisa mendalami lebih dalam si Islam ini gitu. Maka solusinya adalah baca gitu kan, ikra. Gitu. Jadi balik lagi ya, kalau misalkan perempuan kepengen mendapatkan laki-laki yang value-nya tinggi, maka PR bagi perempuan itu adalah menaikkan value. Ya kenapa? Karena gak mungkin perempuan yang udah segini nih menikah, bukan gak mungkin ya, kemungkinan kecil perempuan yang udah segini tarafnya gitu, value-nya segini, menikah dengan yang segini gitu. Jadi kalau misalkan emang si perempuan pengen mencari laki-laki yang setinggi ini gitu value-nya, ya perempuannya juga harus segini gitu. Tuh guys, karena emang itu tuh udah menurut Islam sekalipun gitu ya, itu tuh udah emang udah peraturannya seperti itu. Jadi kalau misalkan perempuan pengen yang
segitu, ya laki-laki dianya juga harus segini gitu, sesuai dengan kadarnya. Kayak ibarat kalau misalkan aku nih ya, misalkan aku pengen nih laki-laki yang dia tuh value-nya udah dari 100% atau enggak 10/10. Dari 10/10 aku pengen laki-laki yang 9/10 nih. Ya, aku berarti harus menaikkan value aku ke 9/10 gitu. Jangan aku kepengen yang 9/10 tapi aku masih di 7/10. Karena kalau misalkan aku udah di 9/10 juga, maka that's bare minimum for me gitu. Itu adalah minimum, ya bare minimum suami yang akan aku dapatkan gitu, yaitu adalah suami yang 9/10 gitu. Nah, balik lagi kalau misalkan kepengen, ya berarti kayak ibaratnya ya seberapa besar effort kamu untuk mendapatkan laki-laki dengan bare minimum 9/10 itu gitu. Gitu guys. Jadi kalau misalkan mau yang 90% baiknya, ya lo juga harus sebaik 90% gitu. Sesimpel itu menjadi perempuan. Nah, beda lagi kan kalau laki-laki 10/10 aja tuh masih bisa nikah dengan perempuan yang 7/10, 5/10 gitu. Jadi pesan aku untuk perempuan-perempuan di sana, karena di sini kebetulan yang aku bahas adalah fikih wanita gitu ya, di tugas aku yang tadi aku bilang di awal. Pesan aku untuk perempuan-perempuan di luar sana, kalau kalian pengen mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan ekspektasi kalian, maka kalian juga harus berusaha untuk ada di titik itu juga gitu. Oke, karena kalau misalkan kalian udah ada di titik itu, maka itu adalah minimum yang akan kalian dapatkan. Oke, meskipun ada faktor lain yang kadang ya gitu lah ya. Tapi semoga kita mendapatkan laki-laki baik. Semoga kita mendapatkan laki-laki yang kita harapkan gitu ya, secara nasabnya, keuangannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Amin ya teman-teman. Ya mungkin itu adalah pembahasan mengenai fikih-fikih yang lumayan berfokus kepada perempuan, meskipun ada pembahasan mengenai fikih laki-lakinya juga gitu ya, mengenai mahar tadi gitu. Tapi ini menjadi tolak ukur juga dan menjadi pengetahuan perempuan-perempuan juga bahwa mahar tuh ternyata nggak harus dari harta aja, bisa barang dagangan maupun bisa juga jasa. Jadi kita bisa lebih toleransi dan kita bisa lebih memahami dan melihat perspektif dari berbagai perspektif. Oke teman-teman, maybe that's it from me. Maaf kalau misalkan masih banyak kurangnya untuk pembahasan mengenai fikih, karena di sini aku juga cuman mendeliver what I read from some book. Jadi I'm so sorry, aku juga bukan ahli fikih sebenarnya. Belum menjadi ahli fikih gitu. Aku hanya mentransfer ilmu yang aku tahu, dan ini menurut aku menarik jadi aku bahas gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya. Oh ya, by the way, yang belum subscribe boleh subscribe, yang belum like boleh di like. Terus yang mau share juga boleh banget. Dan komen-komen juga di bawah, apa sih menurut kalian tuh semenarik apa sih pembahasan ini gitu. Atau pengalaman apa sih yang pernah kalian dapati mengenai pernikahan kalian, mahar kalian, dan coba ceritain apakah ada yang pernah mendapatkan mahar mengajar ini gitu ya. Komen-komen di bawah juga. Dan apakah ada yang udah pernah mendapatkan pengetahuan ini gitu ya, tentang tadi juga tentang kafarah, tentang kalau misalkan perempuan tuh sangat didengar loh ucapannya sebelum menikah. Komen-komen di bawah pokoknya. Aku pengen banget dengar pendapat kalian mengenai ini, jadi komen-komen di bawah. Okay, maybe that's it from me. Thank you for your attention and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngebahas tentang fikih wanita. Nah, itu adalah pembahasan menurut mahar. Pengen mahar 10 dirham. Nah, dia dirham apa dinar ya? Salah dong. Membuat si laki-laki ini tuh bisa mengajar atau ilmu pengetahuannya yang membuat si laki-laki ini tuh menjadikan kau kekasihku adalah golongan sih guys. Jadi menarik banget kan kayak dari berbagai perspektif. Oke teman-teman,